وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الجليل: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث. بمرادكم صدق الله العظيم وصدق الله على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله والمختار من المرضين والمؤمنين والخصوص. Ketua DPR kita, Masya Allah, Bapak Aziz Saudara Serta Jajaran, tak lupa yang kami cintai karena Allah, jamaah sholat maghrib. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan ridhonya oleh Allah, agar diterima semua amal ibadah kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diterima seluruh apa-apa yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati dan memuliakan para sesepuh dan bibi-sepuh, mobil khusus para orang kami yang hadir di tengah kami, senantiasa sama-sama kami doakan semoga Allah senantiasa mengkhususkan ibadahnya, memberikan ketenangan dalam ibadah, dimuliakan dalam hidupnya, dan yang pastinya selalu kami nantikan nasihat-nasihat baiknya. Juga untuk putra-putra kami yang soleh, semoga cita-cita semuanya yang hadir, anak-anakku, Allah memberikan kemuliaan kepada dewasanya, Allah lapangkan meraih cita-citanya, dan dijadikan Allah anak yang ahlu Quran, ahlu hadis, ahlu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita taufik dan maghfirah serta rahmatnya, juga yang memberikan nikmat kepada kita di dengan apa-apa yakni iman Islam, kalimat yang terkenal serta keluar. Dengan nikmat inilah kita semua digerakkan hati kita semua oleh Allah untuk mendatangi masjid yang kita cintai ini, khususnya panggilan Allah sholat berjamaah maghrib. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi untuk membahas kitab Surah Al-Tawfiq ila Muhammadillah ala taufiqil alam al-fadil wal-wara' al-tabil al-Syekh Muhammad bin Nawawi rahimahullah bihi amin ya rabbal alamin. Wa bila Syekh Muhammad Surah Al-Tawfiq al-alim al-alam al-Syekh Abdullah bin Husain ibn Tahir ibn Muhammad ibn Syekh al-Alawi rahimahullah wa daraini bi darajataini amin ya rabbal alamin. Semoga apa-apa yang sudah kita belajar ini Allah berikan keberkahan kepada yang mengarang kitab ini, juga para guru-gurunya serta murid-muridnya hingga sampai ke kita. Semoga menjadi jalan untuk dapat beribadah dengan baik atau menapaki kehidupan dengan baik, yakni tentunya dengan penjelasan dari Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama kita. Semoga kita semua diberikan ridho oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, yang mana menjadikan wasilah pada malam hari ini adalah suatu kewajiban yang sebagaimana sering kita dengar, Allahul Alim Fariqun Maulana Muslimin. Ala nabiyyina wa ala kulli syai'in bi barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
bagian waktu sholat beserta penjelasan yang terakhir bagi ibu-ibu atau wanita yang datang haid ketika mendekati akhir waktu sholat. Barangkali yang bisa mengingatkan dari ibu dan jemaah sekalian, seumpama waktu maghrib kurang 5 menit atau 10 menit, berarti ada waktu untuk wudu atau sedang takbiratul ihram, maka wajib bagi yang kena haid atau sadar dari ingatan untuk mengqadha salat asar ketika sedang bersih atau sudah sadar besoknya atau saat itu juga, atau yang sudah bersih ke depannya 10 hari setelah bersih dari haid. Jadi kemarin kita bahas tentang waktu sholat, dan yang terakhir disampaikan kitab ini tentang pembahasan bagi wanita yang haid, walaupun sekedar 2 menit atau 5 menit sekedar membaca takbiratul ihram, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukannya. Seumpamanya maghrib kurang 5 menit, tiba-tiba sudah bersih atau datang haid, maka setelah bersih harus diingat waktu itu dia punya hutang untuk sholat wajib asar, hendaknya untuk diqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, faslun yajibu ala waliyin syaibi sobi. Faslun ala wajibu syaibi wa syaiba al-mumassili al-mumayyizina ayyamaru huma bis-salati wa yu'allimuhuma ahkamuha ba'da 7 sinina wa yadribahuma al-tabqiha ba'da 10 sinin. ويضربهما تركها بعد 10 سنين كسر من أبقاوي, yang artinya pasal bagian tentang hal kewajiban wali atau pengurus atau seorang bapak terhadap sobihi, anak laki-laki, wa sobiyah, anak perempuan. Kewajiban wali, orang tua khususnya bapak, kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah tamyiz, al-mumayyizina, an ayyamurahuma, yang sudah tamyiz, artinya anak-anak yang sudah dapat membedakan, tamyiz, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bersih dan mana yang kotor, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa mengetahui berbahaya dan tidak berbahaya. Itu namanya tamyiz. Kisaran umur 7 tahun tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau mungkin lebih muda lagi 5-6 tahun. Lalu apa kewajiban seorang wali, orang tua itu? Ayyamurahuma bis-salati wa yu'allimuhuma ahkamuha ba'da subhi. Jadi kewajiban selaku orang tua menyuruh mereka, yang pertama bis-salati, menyuruh untuk sholat dengan sholat. Jadi kewajiban seorang
anaknya yang sudah tamyiz, yang sudah berakal, yang sudah mengetahui mana yang baik dan buruk, bisa mandi sendiri, makan sendiri, maka kewajiban orang tua yang pertama adalah menyuruh mereka untuk sholat. Wa yu'allimuhuma ahkamaha ba'da subhi sinina wa yadribahuma yaitu setelah sholat mengajarkan hukum-hukumnya. Jadi anak yang pertama kali diajarkan kita tauhid, hukum sholat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan hukum-hukumnya. Hukum Islam ada 5: haram, halal, mubah, apalagi halal, haram, mubah, makruh, satu lagi ya sunnah juga. Udah apa semuanya ini hukum Islam itu ada 5. Haram, halal, makruh, ya sunnah tadi, wajib, pokoknya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum dalam Islam apa saja itu, tentang yang paling utama adalah syarat, tentang ahkam di sini tentang syarat dan rukunnya. Jadi setelah sholat maka harus diajarkan hukum-hukum, baik syarat maupun rukunnya. Dan berikut ba'da berikut yang membatalkannya. Jadi kewajiban orang tua, khususnya bapak, wajib mengajarkan kepada anaknya untuk melakukan sholat, menyuruh sholat. Ini menyuruh ya, bahasanya menyuruh. Ialah menyuruh mereka mengerjakan sholat dan mengajarkan hukum-hukumnya, yaitu tentang syarat dan rukunnya. Berikut hal yang membatalkannya. Di sini disebutkan ba'da subhi sinina wa yadribahuma, sesudah anak itu berumur 7 tahun, wa yadribahuma, dan memukul anak itu dengan pukulan yang tidak membahayakan. Dengan alasan apa? Dengan alasan karena jika dengan alasan pada tertiga ba'da ashri sinina ta'arumi al-atfa'a jadi pada umur sesudah anak umur 7 tahun itu kita selaku orang tua wajib menyuruh anak sholat karena sudah tamyiz. Di sini sudah 7 tahun. Jadi sudah 7 tahun orang tua harus mengajarkan anaknya sholat, mengajarkan hukum-hukumnya, baik syarat maupun rukun dan hal yang membatalkannya. Juga wajib memukulnya apabila jika anak sudah berumur 10 tahun, asyri sinin, kasyawi at-tahum, apabila ternyata dia meninggalkan sholat.
apabila anak sudah umur 10 tahun, maka orang tua memukulnya, tapi dengan catatan tidak membahayakan, anaknya dari pukulan tersebut. Jadi sekedar memukul saja. Apabila kewajiban itu telah dilakukan, lalu bagaimana kalau anak tidak mau melakukan? Itu semua kita serahkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban sekali lagi orang tua khususnya bapak kepada sobihi wa sobiyah, anak laki-laki dan anak perempuan, untuk mengajarkan mereka anaknya tentang sholat dan hukum-hukumnya serta hal-hal yang membatalkannya. Juga wajib mengukurnya jika umur 10 tahun apabila ternyata meninggalkan dengan sengaja meninggalkan sholat. Demikian pula dalam melaksanakan puasa wajib apabila dia telah kuat. Wa yajibu alaihi aydan ta'limuhu ma yajibu alaihi ma wa ma yahrum. Kewajiban wali adalah mendidik anak-anak itu tentang perkara yang wajib. Ta'limuhu, mendidik tentang perkara-perkara yang wajib, ma yajibu alaihima, maupun yang haram, maupun yang haram bagi mereka. Jadi pendeknya mengenai hukum syar'i Islam. Ya, wali itu wajib mendidik anak-anaknya tentang perkara yang wajib maupun yang haram. Di hukum Islam ada wajib, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Tentang hukum syar'i dalam Islam yang wajib dikerjakan dan yang wajib harus ditinggalkan, apa yang dilarang oleh Allah bagi setiap muslim. Kewajiban seorang wali adalah mendidik anak-anaknya tentang perkara yang wajib maupun yang haram bagi mereka. Jadi pendeknya mengenai hukum syar'i dalam Islam yang wajib dikerjakan maupun yang ditinggalkan oleh setiap muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu wa ulatil amri qatlu dhalika as-salati kaslan illam yatub wa hukmuhu muslimun. Kewajiban bagi pemegang pemerintahan, beda lagi. Ini khusus untuk keluarga. Yang dibagikan kewajiban pemegang pemerintahan paling pendek 3 kata paling pendek. Di sini sangat keras ya, disampaikan. Wa yajibu 'ala ulatil amri qatlu dhalika as-salah kasdan illam yatub wa hukmuhu muslimun. Kewajiban bagi pemegang pemerintahan untuk, di sini bahasanya malah membunuh orang yang meninggalkan sholat karena malas atau disengaja, karena penting menjaga sholat. Itu bagi al-wajib pemerintahannya. Kalau mau di Indonesia diserahkan hukum Islam mau alam. Ini sekedar peringatan bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat agar dilarang keras untuk meninggalkan, malah banyak pemerintah untuk mengingatkan sedemikian rupa dengan kiasan membunuh. Entah itu membunuh karena kemalasannya atau memang harus menyemangatinya dengan hal yang memang harus dikerjakan, kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi maksud dari di sini disebutkan apabila kita sudah menyuruh anak dan
yang sudah tamyiz, sudah berumur 7 tahun, kita sudah ajarkan 10 tahun masih malas, wajib kita memukul, tapi yang tidak membahayakan. Lalu setelah dewasa cukup menyuruh. Ya. Lalu bagaimana kalau kita menyuruh istri? Tidak boleh dipukul, tidak boleh menyakiti badan. Cukup memerintahkan apabila level diperintahkan untuk sholat, apabila level itu diperintahkan untuk menuntut ilmu. Apabila dia memang tidak mau, maka tegurlah kita selaku suami mendidik seorang keluarga kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, karena kita bapak-bapak ar-rajul qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa 34. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Di semua hak daripada keluarga ada di tangan suami. Lalu istri apa? Istri adalah amanah dan penolong. Dia wajib taat kepada suami, menjaga harkat martabat suami, menjaga aib keluarga, menjaga kehormatan dirinya dan hartanya ketika suami tidak ada di rumah. Itu kewajiban seorang istri. Juga menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Salah satu kewajiban istri. Bahkan di hadis Rasulullah bersabda, istri yang baik itu yang memberikan selalu apabila dilihat menyenangkan suami yang pertama. Entah itu bersoleh, berminyak wangi di dalam rumah, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Apabila tidak suami itu menyenangkan. Yang kedua dia akan ada menutupi aib keluarga. Yang ketiga menjaga dirinya dan hartanya ketika suami tidak ada. Dan yang keempat adalah taat kepada suami atas perintah yang ma'ruf. Apabila tidak ma'ruf, maka tidak boleh untuk mentaatinya. Jadi walaupun hak istri adalah mustahak terhadap suami, tetapi ketika suami memerintahkan yang tidak baik, maka wajib bagi istri untuk tidak taat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Di sini kewajiban dari pemerintahan bagi orang itu yang membatal atau menolak untuk melaksanakan sholat setelah diberikan tempo selama 2 waktu sholat atau waktu jamaah, maka pemerintah berhak menggulungnya. Di dalam kitab Sulaiman Taufik menyampaikan hal seperti ini. Jadi ada kelonggaran waktu pemerintah ini sangat berat juga ya, tugas pemerintahan. Di sini bahasanya harus menggulung ya, bagi orang yang kasar, malas meninggalkan sholat, malas untuk sholat. Jadi diberikan tempo 2 waktu sholat atau waktu jam dari zuhur sampai asar yang bisa dijawab. Maka pemerintah berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa qahruhum wa ta'limuhum arkanaha wa syuruqaha wa muqaddimatiha wa kulli ma qadara alayhi min khairihim. Wa yajibu ala kulli muslimin, kewajiban setiap orang-orang muslim, amru ahlihi, agar menyuruh keluarganya, wa qahruhum wa ta'limuhum arkanaha wa syuruqaha wa muqaddimatiha. Kewajiban setiap orang muslim agar menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat dan berhak
memaksanya bila bandel, bila tidak mau membandel, dan memberikan pelajaran atau pengajaran kepada mereka mengenai arkanus salat, arkanaha, simbobil untuk salat, dan wasyurubaha, syarat-syaratnya, dan wa mubtilatiha, yang membatalkannya, wa kulli man qadara alaihi min ghairihi, juga kepada setiap orang yang dianggap mampu mengerjakannya selain keluarganya. Di kewajiban muslim, ini bukan dirana keluarga, seluruh muslim wajib menyuruh keluarganya tentang, bahkan berhak untuk memaksanya untuk mengerjakan sholat, memberikan pengajaran kepada mereka tentang rukun sholat, syarat sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Juga pada setiap orang yang dianggap mampu mengerjakan sholat selain keluarganya, entah itu tetangganya, saudaranya, maupun siapapun yang beragama Islam, maka kita wajib mengerjakan untuk sholat. Jadi kewajiban seorang wali yang pertama mengajarkan anak laki-laki dan anak perempuan untuk sholat. Yang kedua mengajarkan hukum-hukum sholat dan yang membatalkannya. Juga kewajiban seorang suami selaku pemimpin keluarga wajib mendidik seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya, juga sebab tentang hal yang disebutkan tadi. Apabila yang dewasa-dewasa sudah tidak bisa dibilangin, masih saja tanda, maka gugurlah seorang wali untuk memerintahkan atau tentang sholat. Selebihnya adalah urusan pemerintah. Sini berat dari pemerintah dan mudah-mudahan berat. Kita doakan ada pemerintahannya, tidak pemerintahan yang ahli agama, ahli syariat Islam dan fikih, agar bisa memberikan pemahaman tentang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apabila ada yang ingin didiskusikan ataupun ditambahkan, atau ingin ada yang dipertanyakan, silakan. Bisa kurang berapa menit lagi ya, masih ada waktu ini. Ini tentang kewajiban seorang wali, sudah masalah 6 yang di Rasul Sidatul Benar, tentang kewajiban seorang tua kepada anak-anaknya, baik perempuan maupun laki-laki dan istrinya. Dan disampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang di sini akan dibahas tentang fardu. Kalau di sudah ya, di samping ada Pak Bukhari. Di sini juga tentang keluarga, tidak perlu ukulutin ya, ukulutin yang disampaikan oleh kita. Semuanya dibahas di sini. Cuma di sini di kitab Salam Tauhid tidak terperinci, tapi secara global atau secara umum yang insyaallah nanti bisa diperincikan. Jadi apabila ada penyampaian yang kurang jelas, silakan untuk dipertanyakan tentang pembahasan tadi. Apabila tidak ada, maka akan kita tutup pembahasan ini. Lagi kewajiban seorang wali hamba silakan. Barangkali yang lain.
Masih ada waktu 13 menit lagi. Ya kan? Tanya aja kalau apa. Ya. Untuk laki-laki, apakah masuk orang tua wanita, istri, anak, adik perempuan, itu bagaimana? Kalau untuk laki-laki, katanya saya dengar ibunya, istrinya, kalau berdasarkan saudara perempuan. iya saudara perempuan. Ya, itu lebih utama, lebih afdal anak laki-laki itu bertanggung jawab penuh terhadap pertama yang terdekat istrinya, juga kewajiban terhadap ibunya dan kewajiban menjaga saudara perempuan baik kakak maupun adiknya. Itu paling utama. Kembali lagi, sebagai orang Islam atau umat Muslim, selain dari keluarga pun punya kewajiban untuk menyuruh, di sini dibahas, menyuruh orang Muslim sekiranya sudah ada waktu sholat atau teman-teman kerja sekantor atau menongkrong, apabila dengar suara adzan, mengingatkan, bahkan menyuruh, ayo kita sholat. Setidaknya kita membuka kewajiban selaku umat Muslim, karena ini adalah perintah yang Rasulullah sampaikan dalam kitab Sunnah Taufik. Jadi kewajiban selama Muslim harus menyampaikan kewajiban pentingnya sholat. Kenapa di kitab Sunnah Taufik kenapa yang dibahas sholat dulu? Sering kita lihat ya, rukun Islam itu ada berapa? Ada rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Naik haji bagi yang mampu. Tadi zakat ya, zakat juga bagi yang mampu. Puasa bagi yang mampu, sholat yang mampu, tidak mampu, yang sakit maupun tidak sakit, yang berperang, yang dalam kondisi apapun wajib sholat. Yang ketiga ini yang mampu aja. Sholat itu nggak memandang siapapun. Selama dia sudah mengucapkan syahadat, kunci untuk masuk Islam pertama syahadat ya, itu kunci untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua sholat. Maka kita di kitab Sunnah Taufik disampaikan sholat. Kenapa? Pegangan. Sering lihat ya, apabila kita memegang suatu benda, sholat ini tidak dikerjakan, jatuh Islam. Barang siapa kita, jadi as-sholatu bimaktutin, waman taroka ada mata. Sholat itu adalah yang agama. Barang siapa meninggalkan agama, maka berarti dia merobohkan agamanya. Maksudnya di sini kenapa dibahasnya dipilih-pilih di ada fikih yang dijabarkan, ada ilmu tasawufnya, ada hal keimanan dan ketakwaan, dan semuanya di sini disampaikan tentang kewajiban kita menurunkan sholat. Sekali lagi, apabila ada istri maupun anak yang memang bandel, jadi suruh sholat nafsi ada daftar, maka kewajiban kita sudah gugur sebagai bapak atau wali. Juga kepada setiap muslim, apabila kita sudah menyampaikan, mengingatkan untuk sholat, tapi masih malas atau bandel, maka bukan kewajiban kita untuk secara keras menegurnya, tapi sekali mengingatkannya, kita sudah gugur kewajiban kita. Karena kewajiban kita adalah menyuruh atau mengingatkan untuk sholat pentingnya
dunia sholat. Jadi dakwah itu bukan menyampaikan di depan umum, bukan ya. Dakwah itu bisa dengan mengingatkan teman yang tadi malas sholat dan tadi yang malas ngaji. Itu dakwah, menyampaikan hal yang baik. Apabila orang itu melakukannya seperti apa yang kita perintahkan, pahalanya sama dengan yang kerjakan oleh dia tanpa mengurangi pahala yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup jelas dari lokasi. Insyaallah. Baik, kalau tidak ada yang akan tutup dengan pembacaan kafaratul majlis secara bersama-sama. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim.